Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Saya Rizky Putra akan menjelaskan. Saya Rizky Putra dari jurusan Ilmu Sosial Politik akan menjelaskan tentang hukum tata negara yang ada di Indonesia. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan hukum tata negara. Aturan-aturan hukum dalam suatu negara bersama-sama secara keseluruhan merupakan salah satu di antara tata hukum itu adalah di antara hukum itu yang mengatur ketatanegaraan. Di antara aturan-aturan hukum yang berlaku uh, di antara hukum-hukum yang berlaku dalam suatu negara terdapat kaitan atau hubungan negara terdapat kaitan atau hubungan negara sehingga terbentuk mekanisme sistem secara nasional yang kemudian membentuk sistem hukum nasional. Hukum tata negara termasuk dalam dan merupakan ranah dan merupakan salah satu bagian hukum publik. Sebagian dari hukum publik, hukum tata negara termasuk hukum yang mengatur kepentingan umum dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan alat-alat pelengkapnya dan antara negara dengan perseorangan yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara. Dalam sistem hukum nasional yang berlaku di suatu negara tidak dapat terpisahkan dari keseluruhan aturan hukum. Bahkan dapat dikaitkan bahwa hukum tata negara dikatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang menentukan arah perjalanan kehidupan negara atau hukum yang mengemudikan negara. Peristilahan dan pengertian hukum tata negara. Baik, kita langsung saja membahas tentang pengertian dan peristilahan dari hukum tata negara. Hukum tata negara berasal dari bahasa Belanda yang berarti Staatsrecht. Dalam bahasa Indonesia itu berarti hukum negara hukum. Hukum negara dalam Kepustakaan Indonesia berarti menjadi hukum tata negara dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, hukum tata negara dipergunakan dalam istilah hukum tata negara unsur konstitusional yang menonjol. Hukum tata negara dalam arti luas meliputi juga hukum tata usaha negara atau hukum administrasi yang mencakup hukum tak pemerintahan. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana menurut beberapa pendapat ahli tentang hukum tata negara. Pertama kita lihat dari pendapat ahli dari menurut Panfrek. Panfrek mendefinisikan hukum tata negara maupun hukum tata usaha negara adalah suatu sistem delegasi dari peraturan-peraturan tentang kekuasaan yang bertingkat-tingkat. Lalu bagaimana definisi hukum tata negara menurut beberapa ahli atau beberapa pakar? Baik, kita jelaskan satu-satu menurut beberapa ahli atau menurut beberapa pakar mengenai hukum tata negara. Pertama kita mulai dari Profesor Dr. Andos Janaha Lenggotman. Dia menjelaskan bahwa hukum tata negara ialah serangkaian kaidah hukum mengenai jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum dari suatu negara. Yang kedua adalah dia menjelaskan hukum tata negara ialah hukum organisasi negara atau hukum mengenai organisasi negara. Nah, di sini maksudnya adalah hukum tata negara yang hukum yang meliputi seluruh organisasi, baik itu organisasi yang bersifat kenegaraan atau organisasi yang pada umumnya dijelaskan oleh hukum itu sendiri. Yang kedua adalah menurut Profesor Mr. W.H. Prince, dia menjelaskan bahwa hukum tata negara ialah hukum yang menentukan aparatur negara. Maksudnya adalah hukum yang fundamental yang langsung berhubungan dengan setiap warga masyarakat. Nah, bagaimana menurut Profesor Mr. Andus Dr. Andus Wan Palet Heaven, dia menjelaskan bahwa hukum tata negara merupakan hukum tentang distribusi kekuasaan negara. Sedangkan menurut Dr. Andos, Profesor Mr.
Apeldoorn menjelaskan bahwa hukum tata negara dalam arti sempit ialah hukum yang menunjukkan orang yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya. Selanjutnya, bagaimana menurut A.V. Desai atau sarjana Inggris? Ya, hukum tata negara ialah keseluruhan peraturan yang secara langsung atau tidak langsung mengenai pembagian kekuasaan dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara. Sedangkan menurut sarjana Inggris, Mayores Defender, dia menjelaskan bahwa hukum tata negara ialah hukum yang mengatur organisasi dari tugas-tugas politik dari suatu lembaga negara. Sedangkan bagaimana menurut Profesor Roterandus Mr. Joko Sutomo, dia menjelaskan bahwa hukum tata negara ialah hukum mengenai konstitusi negara dan konstelasi negara. Dan ke arena itu hukum tata negara sebut juga dengan konstitusi negara atau constitutional law. Jadi itulah beberapa pengertian atau definisi hukum menurut hukum tata negara dari beberapa ahli. Selanjutnya kita bahas, masuk saja langsung ke objek hukum tata negara. Nah, apa itu objek hukum tata negara? Objek kajian ilmu hukum tata negara adalah negara dan konstitusi. Sebuah negara dipandang dari arti konkret negara tertentu atau negara yang objeknya terikat oleh tempat, kurun waktu, dan keadaan tertentu. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan, struktur kenegaraan, mekanisme, hubungan antara struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara. Nah, itu kita bahas tentang objek dari hukum tata negara. Nah, kita langsung saja, apa sih manfaat dari hukum tata negara? Manfaat atau fungsi hukum tersebut dapat digunakan sebagai alat ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Selain itu, menjadi sarana pewujudan keadilan sosial dan lahir batin, wadah penggerak pembangunan. Hukum tata negara ditinjau secara kritis sebagai daya kerja hukum. Hukum ini tidak semata-mata menjadi pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Selanjutnya, itu manfaat mempelajari hukum tata negara. Nah, kita langsung masuk ke metode hukum tata negara. Dalam pembelajaran ini kita mempelajari 3 metode. Apa saja metode dalam hukum tata negara? Pertama adalah metode yuridis formal. Apa itu metode yuridis formal? Metode yuridis formal adalah salah satu metode atau cara pendekatan yang menitik beratkan kepada makna yang akan dipelajari. Metode yuridis formal ini adalah metode yang utama, lazim dipakai dalam semua bidang hukum. Selanjutnya, apa metode kedua? Itu metode yuridis historis atau metode sejarah. Ada kalanya hasil yang dicapai dengan metode pendekatan yuridis formal tidak jelas, sehingga tidak dapat diketahui apa pengertian yang terkandung di dalam suatu ketentuan. Itulah penjelasan tentang metode yuridis historis atau metode sejarah. Selanjutnya, kita masuk ke metode ketiga. Metode ketiga yang kita istilahkan dengan metode yuridis komparatif. Apa itu metode yuridis komparatif? Metode yuridis komparatif ini maksudnya adalah untuk memberikan penjelasan sesuatu dengan cara memperbandingkan. Misalnya, sebagai contoh, dalam pasal 7 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa Presiden mempunyai masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Itu sebagai salah satu contoh dari metode yuridis. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang posisi HTN menurut sistematika hukum Belanda. Hukum tata negara adalah hukum tata negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya, hukum tata negara atau hukum konstitusi berurusan dengan hukum konstitusi dan struktur negeri Belanda. Hukum tata negara melibatkan kekuasaan lembaga-lembaga demokrasi, penyelenggaraan pemilihan umum, dan pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Seperti halnya pelaksanaan di banyak yurisdiksi hukum sipil dan berbeda dengan pelaksanaannya di negara-negara seperti Amerika Serikat.
Pelaksanaan hukum tata negara negeri Belanda adalah bahwa para hakim tidak diperkenankan untuk menentukan kekonstitusional suatu hukum yang dibuat oleh legislator atau pemerintahan dan parlemen ketika bekerjasama. Selanjutnya kita masuk ke posisi HTN. Selanjutnya posisi HTM menurut Sistematika Hukum Indonesia. Hukum tata negara merupakan salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur seluruh tentang ketatanegaraan Indonesia. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian suatu negara, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum, hak dan kewajiban antar lembaga negara, wilayah dan warga negara. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam, artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu. Contohnya, sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia, sistem pemilu, dan lain-lain dari negara tertentu. Tapi lebih pada negara dalam arti luas. Hukum ini membicarakan negara dalam arti yang asbrak. Itulah penjelasan mengenai posisi hukum tata negara. Selanjutnya kita masuk ke pengertian sumber hukum. Nah, apa itu sumber hukum? Sedikit saya menjelaskan mengenai sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Menurut Cipto Raharjo, sumber yang melahirkan hukum digolongkan dari dua kategori, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Sumber yang bersifat hukum merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri, sehingga secara langsung bias melahirkan atau menciptakan hukum menurut Edward Jenner. Terdapat tiga sumber hukum yang biasa ia sebut dengan istilah front of law, yaitu statutory, judiciary, dan literati. Selanjutnya, bagaimana menurut dari GW Keton tentang sumber hukum? Dia membagi sumber hukum itu atas beberapa bagian. Pertama, binding source atau formal yang terdiri dari custom, legislator, judicial, presiden, and persuasive source, atau yang kita kenal dengan material yang terdiri dari principle of morality of equity, professional opinion. Sedangkan sumber hukum menurut Sodigno Mertukusumo yaitu terbagi atas dua hal. Apa aja dua hal yang dia bagi tentang sumber hukum? Pertama, dia membagi sumber hukum material. Apa itu sumber hukum material? Sumber hukum material adalah tempat dari mana materi itu diambil. Maksudnya adalah sumber hukum material itu merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya, hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi, atau pandangan dalam keagamaan dan kesusilaan. Hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis, dan lainnya. Selanjutnya apa sumber hukum kedua menurut beliau? Sumber hukum formal. Apa itu sumber hukum formal? Sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuasaan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Lalu bagaimana menurut Juniarto? Apa definisi sumber hukum menurut beliau? Beliau mendefinisikan beberapa sumber hukum dan penggunaannya sebagai salah satu pengertian sebagai aslinya hukum positif. Sumber hukum dalam penggunaannya pengertian sebagai bentuknya hukum di mana sekaligus merupakan tempat diketemukannya aturan-aturan dan ketentuan hukum positifnya. Lalu, sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai hal-hal yang seharusnya menjadi isi hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Republik Indonesia. Proklamasi merupakan tindakan pertama dari tata hukum Indonesia. Selanjutnya, kita akan mengkaji jenjang tentang sumber-sumber HTM atau sumber-sumber hukum tata negara. Satu, ada yang kita kenal dengan istilah sumber material. Apa itu sumber material? Seperti yang kita ketahui bersama, segala sesuatu yang ada di Indonesia haruslah berasal dari Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum materi bagi semua hukum yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan sumber hukum tata negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi inspirasi sekali
sekaligus bahan material dalam menyusun sebuah peraturan hukum tata negara. Pancasila sekaligus sebagai alat penguji setiap peraturan hukum tata negara yang berlaku. Apakah bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tercantum dalam Ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 pasal 1, 2, 3 serta Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 pasal 2. Kita selanjutnya masuk ke pembahasan sumber formil. Sumber formil hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar tertulis merupakan bentuk peraturan perundangan-perundangan tertinggi yang menjadi dasar dan sumber formil. Bagi semua peraturan perundangan-perundangan yang mengatur ketatanegaraan Indonesia seperti yang tercantum dalam Ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 pasal 3 serta Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pasal 3, yaitu mengkaji tentang bentuk dan tata urutan perundang-undangan sebagai bagian dari sumber formil HTM Indonesia atau Undang-Undang nomor 12 tahun 2019 pasal 7 antara lain 1. Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Kedua, kita mengkaji tentang ketetapan MPR atau TAP MPR. Undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang Perpu. Peraturan pemerintahan atau PP, peraturan presiden atau Perpres, peraturan daerah atau Perda. Ada 3 Perda. 1. Perda provinsi. 2. Perda kota atau kabupaten. Dan ketiga, Perda desa. Selanjutnya kita masuk ke konvensi. Setelah sumber hukum formil dan material dari hukum tata negara, di Indonesia hukum tata negara juga bersumber dari konvensi. Apa itu konvensi? Konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan merupakan sumber dari hukum tata negara. Kebiasaan dalam praktek ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang karena diterima dan dijalankan tidak jarang dapat menggeser peraturan hukum tertulis. Apa contohnya hukum konvensi yang berlaku di Indonesia? Nah, seperti contoh, pada setiap tanggal 17 Agustus, pidato presiden setiap tanggal 17 Agustus, pidato presiden setiap awal tahun minggu pertama bulan Januari. Itu sedikit penjelasan mengenai konvensi. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan mengenai traktat. Apa itu traktat? Mungkin istilah traktat sudah tidak asing kita dengarkan. Traktat adalah sumber dari hukum tata negara atau perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini termasuk ke bilateral maupun multilateral yang terkait dengan hukum tata negara suatu negara. Perjanjian internasional bilateral maupun multilateral yang terkait dengan hukum tata negara Indonesia. Misalnya apa traktatnya? Yang pertama ASEAN, UDHP dan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itulah penjelasan mengenai beberapa sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan yaitu mengenai sejarah konstitusi. Apa itu konstitusi dan bagaimana konstitusi bisa berdiri di negara Republik Indonesia? Baik, kita sedikit menjelaskan mengenai sejarah konstitusi. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya sehari-hari. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi Grand West telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal. Nah, di konstitusi Undang-Undang 1945 itu hanya memuat 37 pasal. Namun, ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun
Undang-Undang 1945 itu sendiri dengan merumuskan dan melalui pasal 37 Undang-Undang 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah undang-undang melalui pasal 37 Undang-Undang 1945, sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum atau kita kenal dengan istilah TAP nomor 1 MPR 1983 pasal 105 sampai pasal 109 dan TAP nomor 6 MPR 1983 tentang referendum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Bersama dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 MPR 2000 tentang pembentukan Komisi Konstitusional. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari sedikit mengenai sejarah kenapa konstitusi bisa berdiri di negara Indonesia, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai konstitusi itu sendiri. Nah, apa itu konstitusi? Kita lihat dari pengertian konstitusi. Konstitusi dari bahasa Latin berarti constituante atau undang-undang dasar atau disingkat undang-undang dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan dalamnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan apa? Seperti struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya menunjuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakat. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Nah, selanjutnya kita masuk ke apa itu konstitusi menurut keseluruhan. Konstitusi negara adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Itu pengertian konstitusi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kajian klasifikasi konstitusi. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis atau written constitution and not written constitution, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid atau flexible constitution and rigid constitution. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi, supreme constitution and not supreme constitution. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan, federal constitution and unitary constitution. Apa itu konstitusi sistem pemerintahan, presidensial, dan sistem pemerintahan parlementer? Nah, presidensial atau eksekutif and parliamentary executive constitution. Selanjutnya, dari mengenai pembahasan tersebut, kita langsung masuk ke tujuan dan hakikat konstitusi. Apa sebenarnya konstitusi itu diadakan dan apa tujuan dari konstitusi? Langsung saja. Tujuan dari konstitusi adalah untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Apa gunanya konstitusi di suatu negara dibuat? Tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan.
dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Nah, kita langsung masuk ke penjelasan apa itu hakikat konstitusi. Pada hakikatnya, konstitusi undang-undang itu berisi 3 hal pokok, yaitu 1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya. 2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Kita masuk ke amandemen konstitusi. Nah, ada amandemen Undang-Undang 1945 terjadi pertama kali pada sidang-sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Ketua MPR kala itu adalah Amin Rais. Ada 9 dari 37 pasal di dalam undang-undang yang berubah. Salah satu yang paling krusial adalah perubahan pada pasal 7 Undang-Undang 1945. Perubahan kedua terjadi pada sidang umum MPR pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2002 yang juga masih diketuai oleh Amin Rais. Di masa sidang ini, perubahan yang paling kentara adalah sosial desentralisasi pemerintahan. Pasal 18 Undang-Undang 1945 dalam amandemen kedua ini lebih mengakomodir bagaimana provinsi, kota, kabupaten bisa mengatur pemerintahan mereka sendiri. Mereka memiliki otonom yang luas. Selanjutnya, kemudian Undang-Undang 1945 mengalami perubahan ketiga dalam sidang umum MPR pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Kala itu, Amin Rais juga masih menjadi ketua MPR di periode ini. Terakhir, amandemen Undang-Undang 1945 keempat yang terjadi pada masa sidang 1 sampai 11 Agustus 2002. Perubahan terakhir ini hanya menyempurnakan beberapa pasal saja. Misalnya, anggota MPR terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, kita masuk ke konsep negara kesatuan. Konsep negara kesatuan atau unitarisme adalah struktur negara yang kekuasaan dan wewenang legislatif tertingginya negara dipisahkan pada pemerintahan pusat. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan negara kesatuan merupakan negara yang pemerintah pusatnya mempunyai wewenang untuk mengatur keseluruhan negaranya. Negara kesatuan memiliki 2 sistem. Apa itu 2 sistem negara kesatuan? 1. Negara kesatuan sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sentralisasi artinya semua aspek diatur langsung oleh pemerintah pusat tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah hanya berhak untuk menjalankan peraturan pemerintahan pusat dan tidak berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan membuat peraturan sendiri. Sementara itu kita masuk ke desentralisasi. Nah, apa itu desentralisasi? Desentralisasi bisa diartikan sebaliknya. Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengembangkan rumah tangganya secara mandiri atau kita kenal dengan istilah otonom daerah. Namun, pemerintah pusat tetap berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, negara kesatuan adalah negara yang berdaulat yang diselenggarakan sebagai suatu kesatuan tunggal di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subsionalnya hanya menjalankannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke masalah kekuasaan. Kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan bentuk pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia. Negara kesatuan bertentangan dengan negara federal atau federasi. Negara kesatuan, satuan subsanasional diciptakan dan dihapus oleh pemerintahan pusat.
Nah, dapat diperluas atau dipersempit oleh pemerintahan pusat meskipun kekuasaan politik di negara kesatuan dapat didelegasikan melalui proses devolusi kepada pemerintahan daerah berdasarkan perundang-perundangan yang dibuat parlemen. Pemerintahan pusat tetaplah yang paling berkuasa. Pemerintahan pusat dapat membatalkan peraturan-peraturan daerah atau membatasi kekuasaan mereka. Nah, apa contoh dari negara kesatuan yang ada di dunia ini? Pertama, kita ketahui Britania Raya adalah contoh negara kesatuan. Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara bersama-sama dengan negara Inggris adalah negara-negara konstitusi. Dari Britania Raya, mereka memiliki satu taraf kekuasaan devolutif otonom, yakni pemerintahan Skotlandia dan pemerintahan Skotlandia, Majelis Pemerintahan Wales dan Majelis Nasional Wales dan Eksekutif Irlandia Utara dan Majelis Irlandia Utara di Irlandia Utara. Tetapi kekuasaan devolutif itu hanya didelegasikan oleh pemerintahan Britania Raya, lebih spesifiknya oleh Parlemen Britania Raya yang tertinggi di bawah doktrin kedaulatan parlementer. Lebih jauhnya, pemerintahan-pemerintahan devolutif secara konstitusional tidak dapat menetapkan undang-undang. Ya, mereka tidak bisa menetapkan undang yang dihasilkan oleh Parlemen Britania Raya. Dan kekuasaan pemerintahan devolutif tidak dapat diperluas atau dipersempit oleh pemerintahan pusat. Parlemen dengan satu pemerintahan yang terdiri dari kabinet yang dikepalai oleh Perdana Menteri. Misalnya, Majelis Irlandia Utara pernah dibubarkan. Nah, selanjutnya, sebanyak 4 kali dan kekuasaannya dialihkan kepada kantor Irlandia Utara yang dijalankannya pemerintahan pusat. Sebaliknya, di negara federasi, negara bagian, atau satuan subnasional lainnya, berbagai kedaulatan dengan pemerintahan pusat dan negara bagian memiliki fungsi kewujudan dan fungsi kekuasaan yang tidak dapat diubah secara sepihak oleh pemerintahan pusat. Di dalam beberapa kasus, misalnya di Amerika Serikat, hanya pemerintahan federal yang secara langsung memiliki kekuasaan pendelegasian. Salah satu negara federal adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat di bawah konstitusi Amerika Serikat, kekuasaan dibagi antara pemerintahan federal Amerika Serikat dan semua negaranya. Terdapat beberapa negara federal yang juga memiliki satuan-satuan pembagian wilayah yang lebih rendah yang membentuk kesatuan. Nah, saya simpulkan sedikit kalimat jelas. Nah, itulah kenapa Amerika disebut sebagai negara dalam negara. Karena Amerika sistem pemerintahannya tidak hanya tertumpu kepada Amerika Serikat, cuma memiliki beberapa negara di dalamnya dan pusat pemerintahan. Itulah kenapa di dalam bendera Amerika Serikat mereka memiliki banyak simbol. Nah, sebanyak simbol yang ada di dalam bendera Amerika Serikat itu melambangkan sebanyak itu pula negara yang ada di Amerika Serikat. Istilahnya, Amerika Serikat adalah negara di dalam negara. Atau kita dengar dengan istilah What are the big and what? Atau raksasanya dunia yang terdapat pada Amerika Serikat dan negara Rusia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan tentang negara Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat adalah negara federal, sedangkan semua negara bagiannya ada kesatuan-kesatuan di bawahnya atau di lone county dan murni episcopalianis, hanya memiliki wewenangan yang diberikan kepada mereka oleh masing-masing pemerintahan negara bagian di Amerika Serikat berdasarkan konstitusi negara. Nah, itulah penjelasan sedikit mengenai masalah federasi yang ada di negara Amerika Serikat. Selanjutnya kita masuk ke sebagian besar negara yang menjalankan sistem Westminster adalah negara kesatuan kecuali India. India tidaklah negara yang menjalankan sistem Westminster. Australia juga termasuk, Kanada dan Malaysia yang berbentuk federal. Negara-negara ini dapat dipandang sebagai campuran kedua sistem itu. Ya, menggunakan sentralitalis dan sistem kesatuan pada tingkat federal dan berbagi kekuasaan dengan negara bagian, provinsi atau teritori yang dijumpai dalam sistem federal. Devolusi seperti federasi bisa saja simetris dengan semua satuan subnasional yang memiliki kekuasaan
dan status yang sama. Bisa juga tak simetris dengan status dan kekuasaan tiap-tiap wilayah tidak seragam. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan konsep negara hukum. Nah, negara hukum atau Rechtsstaat mulainya dijelaskan pada perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep negara, hukum yang mesti menjadi panglima adalah hukum, bukan kekuasaan. Beda halnya dengan jargon yang digunakan di Inggris yang menyebut prinsip sebagai hukum the rule of law not at man, di mana yang disebut sebagai pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem. Nah, bagaimana konsep negara hukum? Konsep negara hukum dikenal dengan istilah Rechtsstaat yang dikembangkan di negara Eropa kontinental oleh Immanuel Kant. Nah, Paul Leben, Jales and Steffeks, and konsep yang selanjutnya adalah rule of law. Nah, yang diterapkan di negara seperti Inggris dan Amerika, negara hukum masyarakat bahwa setiap tindakan dan negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum. Dilakukan secara setara dan menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi dan memenuhi tuntutan akal budi. Alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Nah, dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhkannya putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah bentuk memastikan kebenarannya. Maka, semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Nah, apa aja unsur-unsur yang berada dalam suatu negara hukum? Pertama, HAM yang kita kenal dengan HAM atau hak asasi manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dua, adanya pemisahan. Nah, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Yang ketiga adalah pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya. Ciri-cirinya. Apa ciri-ciri dari penjelasan tersebut? Nah, kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM, menuntut pembagian kekuasaan. Nah, setelah kita belajar mengenai, saya menjelaskan mengenai, kita langsung saja masuk ke demokrasi. Nah, apa itu demokrasi? Kita pertama membahas masalah konsep demokrasi. Nah, demokrasi merupakan istilah yang tidak asing lagi untuk kita dengar. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahnya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Istilah demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak atau rakyat. Abraham Lincoln dalam pidatonya yaitu Gettysburg-nya mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi pemerintahan dipegang oleh rakyat. Nah, ada beberapa jenis demokrasi. Tetapi hanya dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya, atau bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung. Apa itu demokrasi langsung? Yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat. Namun, kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan. Ini disebut demokrasi perwakilan. Nah, selanjutnya kita masuk ke
konsep demokrasi atau di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat, namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung oleh perwakilan ini. Disebut demokrasi perwakilan karena konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan konstitusi yang berkembang pada abad pertengahan Eropa, era pencerahan dan revolusi Amerika Serikat dan Prancis. Selanjutnya, bagaimana dengan skema pembagian kekuasaan? Pembagian kekuasaan di Indonesia, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari dua negara bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, pembagian tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan horizontal. Pembagian kekuasaan horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam Undang-Undang 1945, kekuasaan secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pada pembagian kekuasaan di pemerintahan pusat berlangsung antara lain lembaga-lembaga negara yang sederajatnya. Nah, itulah yang saya jelaskan mengenai tentang hukum tata negara. Sedikit penjelasannya, saya akan mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai pembelajaran tentang hukum tata negara. Kalau ada kekurangan selama saya menjelaskan, saya mohon maaf. Saya sudah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.